Dia menjalankan tugas sebagai istri sangat baik, menjalankan tugasnya sebagai ibu sangat baik, sebagai anak, sebagai kakak itu sangat baik. Dan saya berani bersaksi dan saya ridho, saya ikhlas. Saya tidak meragukan sedikit pun. Saya belum ketemu yang seperti beliau. Istri saya Rina, dia memang mempunyai penyakit bawaan, ya, jadi ada sinus, ya, jadi ada sesak nafas, pernah asma juga, gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini, ya cukup berat buat beliau, gitu. Cukup berat buat beliau sampai saya juga hampir 2 minggu sudah terpisahkan, gitu, dari istri dan anak. Persisnya kan kita nggak ada yang tahu ya, kadang-kadang kan dia juga masih awal juga masih negatif gitu, tiba-tiba 2 hari 3 hari kemudian tiba-tiba berubah jadi positif. Jadi kita masalah itu saya nggak ada yang tahu ya. Tapi ya kapan persisnya saya nggak mau berspekulasi ya. Itu yang bisa menghitung dan menjawab itu semua kan dari tim kedokteran sendiri. Per hari ini saya rasa sudah minggu kedua ya, gitu, dan sudah intensif kan. Waktu itu dia sudah menjalankan isolasi mandiri ya, hampir 1 minggu lamanya, lalu dibawa ke ICU di rumah sakit di Bintaro, lalu dibawa kemarin di vaksinasi. Kondisinya tetap stabil sih beberapa hari. Terus belakangan karena beliau harus bernafas mandiri. Nah, ini yang membuat mungkin kan berat, jadi merasa lelah, kecapean. Jadi sehingga tim dokter dari rumah sakit sendiri memutuskan untuk memasangkan ventilator, gitu, sambil memberikan bantuan-bantuan atau obat-obatan yang lain. Kita bisa mengantarkan saudara kita cintai. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, yang pasti dijadikan di bumi raudhah min riyadil jannah. Beliau itu kecapean ya, karena terlalu fokusir kerja, karena kerjanya juga urusannya jasa, ngurusin orang gitu. Jadi terlalu capek karena intensitas kerjanya itu terlalu tinggi beberapa minggu belakangan ini. Jadi ini juga yang membuat beliau ketika istirahat juga sulit gitu. Apalagi sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam minggu-minggu ini dan waktu bulan-bulan ke depan. Sehingga yang menyiksa atau pikiran beliau gitu. Saya sangat perlu sekali melihat dia tuh istirahat. Sementara ya pekerjaannya udah terlalu banyak. Sementara dia juga harus ngurusin penyakitnya gitu. Sehingga apa yang sudah dijalankan atau sudah tanda tangan kontrak dia pasti akan terus dijalankan. Sambil menunggu ke depannya bagaimana, siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengambil alih kepemimpinan Rina Gunawan Wedding Organizer sementara waktu. Ya seperti yang saya sampaikan bahwa saya berani bersaksi gitu, bahwa saya ridho, bahwa istri saya orang yang baik, ya, istri ya, dia menjalankan tugas sebagai istri sangat baik, menjalankan tugasnya sebagai ibu sangat baik, sebagai anak, sebagai kakak itu sangat baik. Dan saya berani bersaksi dan saya ridho, saya ikhlas. Saya tidak meragukan sedikit pun. Saya belum ketemu yang seperti beliau.
saya sebagai saksi. Saya suami ya dari Rina Mustika Gunawan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa yang dilantunkan oleh kawan-kawan, saudara-saudara, teman-teman, semua kerabat di seluruh Indonesia maupun di mana kalian berada. Terima kasih atas doanya selama ini yang selalu mensupport kami keluarga. Terima kasih dan semoga Allah memberikan balasan yang berlimpah dan Allah angkat semua penyakit ya. Paling penting saya bersaksi. Saya kenal Rina itu kurang lebih SMA kelas 2. Masih kegiatan menari dengan Studio 26 A3 Ganda zaman dulu. Nah, begitu beraktivitas di sana juga dulu. Jadi saya kenal dari kelas 2 SMA sampai ketemu lagi, sudah sama-sama dewasa dan sekarang, dan kebetulan bersahabat dengan istri saya, dengan saya, dan satu grup kita kemana-mana bareng-bareng dengan Teddy juga. Dan kebetulan terakhir kemarin Januari itu kita umroh bersama, tentu tahun 2020 ya, Januari 2020. Ya, jadi saya kira dalam kesehariannya saya hanya ingin mengatakan berulang-ulang, bersaksi bahwa orang ini sangat-sangat baik sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai adik ya, sebagai saudara. Orangnya periang, orangnya ringan tangan untuk menolong orang lain dan lain sebagainya. Saya kira sulit untuk digambarkan dengan deskripsi yang kalimat-kalimat ya. Yang jelas dia adalah sahabat dan adik saya. Dan kami merasa kehilangan, terutama saya dan istri kaget. Kenapa? Karena sakitnya pun tidak tahu. Ketika dihubungi udah sulit selama 2 minggu itu. Habis Suci meninggal, terus pas kebakaran rumah saya itu, teteh itu yang bener-bener nanyain keadaan saya. Terus sekarang kamu tinggal di mana dek? Gitu kan, udah kayak kakak gitu. Tinggal di mana gitu? Belum tahu teh tinggal di mana gitu. Dan beliau itu yang sibuk banget nyariin rumah, maksudnya nyariin pinjaman ke teman-teman, mungkin teman-teman artis atau segala macamnya gitu. Ada yang bisa buat ditempatin sementara, nggak Mbak Umi bantuin ya. Itu tuh yang membekas banget terus. Dan setelah itu waktu saya nyunatin anak saya Bilal, itu aku bilang sama teteh, ya pengen nyunatin Bilal, cuma mungkin keadaannya mungkin yang biasa aja syukuran. Tapi teteh itu bener ya, jangan udah teteh bantu semuanya. Pokoknya teteh punya hutang sama Uje gitu, pengen ngebantu Uje kalau nanti ada keluarga yang ini gitu kan ya. Kebetulan anak saya sunat itu bener-bener teteh yang support semuanya, dari finansial, dari pokoknya, makanya kehilangan hati dan tempat curhat juga gitu. Tapi tahu nggak, aura positifnya tuh masya Allah selalu. Ayo kita ngobrol kapan lebaran gitu, terus selalu nanyain kabar anak-anak, itu aja sih, nggak pernah, aduh baik banget, pokoknya baik, nggak pernah berubah ya orang. Iya, masya Allah nggak pernah berubah, insya Allah udah Allah tempatkan di surga firdausnya gitu. Kenangan